Atik Amalia dan para ketua forum FKUB, film, FPK, dan PPI beserta jajaran baik offline maupun online yang kami hormati, dan Bapak Ibu para camat, lurah, ketua RW, ketua RT, LMK, beserta jajaran yang bergabung baik online maupun offline, dan Bapak Ibu para kepala sekolah, guru, beserta jajaran serta siswa-siswi yang tergabung secara online dalam acara sosialisasi ini. Kalau tingkat waktu, maka marilah kita berdiri sama-sama untuk menyanyikan doa ibadah dan bicara yang ini. Silakan. Masih sikap berdiri, mohon Bapak Paulus untuk memimpin doa. Silakan. Bapak Ibu dan saudara semua, mari sebelum kita mulai, kita berikan berdoa. Menurut iman dan keyakinan masing-masing, bagi yang bernama Katolik, kami akan pandu doa secara iman Katolik. Bagi Bapak yang beragama Muslim, kami persilakan berdoa untuk iman Islam, dan juga mari kita lakukan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, sungguh kami ucap syukur kehadirat-Mu karena pada siang hari ini Tuhan telah memberikan kesehatan yang baik bagi kami semua yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh berkumpul untuk bincang-bincang tentang pilkada. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkatilah kami semua, terutama para bicara dan juga operator dan juga kami semua yang ada di tempat ini, sehingga sungguh kami boleh ambil bagian sebagai warga negara yang baik, ambil bagian sebagai berbangsa dan bernegara sesuai dengan perintah-Mu, dimanapun kami berada harus ikut ambil bagian di dalam berbangsa dan bernegara. Maka sertailah pertemuan ini dari awal hingga akhir, sehingga sungguh semua berjalan baik, lancar, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi
yang mengikuti Malaysia juga Tuhan memberkati mereka semua dengan kesehatan yang baik sehingga mampu mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Terima kasih Tuhan. Semua kami aturkan kehadirat-Mu dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta bersama Ibu dan Roh Kudus hidup dan kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus segala abad. terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Saya dipersilakan kembali. Terima kasih. Oh, Mbak, silakan Mbak. Terima kasih Bu Nini, Pak Paulus. Untuk yang pertama-tama akan memberikan sambutan, kami persilakan kepada Romo Paroki. Kami perkenalkan Romo Paroki kita ini adalah baru kurang lebih 5 bulan. Belum. Baru 3 bulan. Ya, ini adalah Romo F.E. Dwi Nugraha Sulistia, MSF. Atau lebih familiarnya dipanggil Romo Sulis. Dengan Romo Sulis, kami persilakan untuk berbicara. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang untuk semuanya. Saya tidak bisa menyebut kata yang terima kasih yang telah bersedia dan berkenan hadir di Pasturan Gagakaksa. Pasturan itu artinya tempat pastur, jadi tinggal pastur. Pastur tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak digaji. Tapi itu yang tempat tinggal. Kalau punya pindah sudah ada tempatnya. Jadi kami itu biasa pindah setiap dia 5-6 tahun. Pindah. Tergantung pimpinan. Pilkada 24. Militer. Kecil semua. Gede semua. Jadi sebelum saya di sini saya tugas di Salatiga. Belum Salatiga di Bangka Belitung. Saya kira pertemuan ini sungguh sangat saya apresiasi karena penting sekali sungguh. Dalam konferensi wali gereja seluruh dunia di Vatikan pernah dikatakan hendaknya para warga negara dengan kebesaran jiwa dan kesetiaan memupuk cinta tanah air. Ini penting. Tetapi tanpa berpandangan fisik sehingga mereka serta memperhatikan kesejahteraan segenap warga manusia seluruh dunia. Dari satu kan mencintai tanah air, tetapi kita untuk dunia. Sehubungan dengan keterlibatan politik itu dinyatakan dalam konferensi wali gereja seluruh dunia, hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda. Ini tadi ada kaitannya ya, untuk para pemula itu harus muda. Supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik. Dan jangan sampai politik, tapi ikut terlibat dalam politik yang memang tidak mudah sekaligus amat luhur. Berpolitik dalam rangka pemerintahan negara itu bangsa dan negara amat luhur dan berusaha untuk mengamalkan tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi dan keuntungan material. Hendaknya mereka dengan keutuhan kepribadiannya dan kebijaksanaan menentang ketidakadilan dan penindasan kekuasaan sewenang-wenang dan sikap tidak bertanggung jawab. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang.
Maka sebenarnya tidak ada kata sikap apatis, skeptis, atau alergi, memang tidak baik. Tetapi juga tidak sepenuhnya bisa dinilai seakan-akan masyarakat salah dengan sikap itu. Karena memang ada praktek politik yang telah menyebabkan citra dasar yang baik tentang politik menjadi buruk dan kotor atau jahat. Tetapi justru dalam kondisi yang runyam itulah, maka warga dipanggil untuk memiliki kehendak baik, melakukan perbaikan-perbaikan. Praktek politik yang menyimpang digambarkan dengan sangat baik dalam nota pastoral Konferensi Wali Gereja Indonesia yang berlangsung sekarang. Politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai dan pertahankan kekuasaan atau menjadi ajang pertarungan kekuatan dan perjuangan untuk memenangkan kepentingan kelompok, kepentingan ekonomi atau keuntungan finansial pribadi dan kelompok menjadi tujuan utama. Simbol-simbol agama pun kadang dijadikan alat untuk mencapai kepentingan politik. Ini yang kemudian ada hal yang menyimpang. Kenyataan seperti itulah yang cukup menjadi alasan bagi banyak orang untuk tidak mau terjun dalam politik. Dan ini tidak benar. Untuk itu perlu dilakukan pelurusan persepsi atau cara pandang mengenai politik itu sendiri. Kalau dimulai dari akar katanya, politik berasal dari bahasa Yunani. Pada zaman Yunani klasik, negara disebut polis oleh Plato tahun 347 sebelum Masehi, menamakan bukunya tentang negara ideal Politeia, dan muridnya Aristoteles memberi judul pada bukunya tentang ketatanegaraan politikon. Dalam tinjuan dua buku tersebut, politik merupakan seni mengatur dan mengurus negara atau ilmu kenegaraan. Politik mencakup semua kebijaksanaan atau tindakan dalam urusan kenegaraan pemerintahan, termasuk penetapan bentuk tugas dan lingkup urusan negara terhadap rakyatnya. Apabila politik dijalankan sesuai dengan semangat dasarnya, maka tidak ada lagi alasan untuk menyebut politik itu kotor atau jahat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum berkomunis adalah usaha yang baik dan luhur. Hanya ketika kita dasar itu dikhianati, maka muncul berbagai kecurangan dan manipulasi nilai yang pada gilirannya menjadikan wajah praktek politik itu sendiri usang. Maka pertemuan sosialisasi ilmu kadar ini saya kira cukup bagus untuk mencerdaskan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Karena kesadaran publik harus memang diusahakan terus-menerus supaya kita semuanya berpikir bagaimana negara kita ini bisa maju. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Romo. Untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Nining. Baik, silakan. Baik, terima kasih Pak Lati. Romo, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya Romo tidak harus memiliki kegiatan yang lain, terima kasih banyak Romo. Udah foto. Apa di sini? Foto dulu. Romo perkenalkan beliau dari SVB Saya dari ini keagamaan, ini untuk bangsa. Mari silakan Pak. Ya Pak Paulus. Ayo. Paling sih beda tuh tiga.
Kalau kan ayo mau ikuti. Kalau saya berada di silangnya. Biasanya kan biar Biar gambarnya ikut. biar Pak Presiden ada jelasan. Biasa begitu. Oke, satu, dua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik semua yang para pelajar juga, di sini kita di gereja Paroki Jagakarsa. Kalau kami menyebutnya gereja Paroki Ratu Rosani itu di Desa Putra. Jadi ini pojokan paling pojok aja itu dari Jakarta Selatan. Jadi terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga teman-teman yang sudah online juga sudah hadir. Mari kita lanjutkan kegiatannya kita. Saat ini juga sudah hadir Bapak Andi Maulana. Itu beliau adalah komisioner Bawaslu yang nanti akan memberikan materi. Kemudian yang secara beliau hadir secara online. Selamat siang Pak Andi Maulana. Ya. Kemudian di sebelah kanan saya itu Bapak Yusuf Saptian Negara, beliau anggota TTPKS, itu adalah tim terpadu pengamanan konflik sosial. Benar ya Pak ya, semangat. Oh, penanganan bukan pengamanan ya, jadi bukan security ini, tapi penanganan konflik sosial. Beliau nanti akan memberikan materi yang kedua. Nama saya adalah Maria Selastiningsih. Saya itu baptis dari Bunda Maria yang ada di sebelah sini. Itu adalah junjungan devosi kami. Junjungan kami devosi itu bagaimana kami berdoa melalui beliau. Nama saya Maria Selastiningsih. Saya adalah wakil Katolik untuk Forum Komunikasi Umat Beragama di Jakarta Selatan. Saya diutus oleh Uskup Agung Jakarta Selatan. Kalau di sini disebutnya bukan Jakarta Selatan, KAJ. Ya, jadi dari yang beliau sekarang ada di katedral. Baik, saya langsung untuk pemberi materi yang kali ini adalah Bapak Andi Maulana akan memberikan materi tentang peran pemilih pemula sebagai pilar pengawasan partisipatif dalam pemilu kalda. Nah, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Andi Maulana. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Apakah modulasi saya sudah dapat diterima? Jelas. Jelas ya. Baik. Ya, jelas Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya saya hormati jajaran Kesbang Kota Jakarta Selatan yang telah memberikan fasilitas berkaitan dengan penguatan masyarakat berkaitan dengan pemilihan. Juga saya hormati pimpinan dari Gereja Paroki di Jakarta Selatan di Jagakarsa. Para teman-teman, ada Bung Haji Yusuf dan juga teman-teman FKDM yang ada di sana. Saya tidak sebutkan satu persatu. Yang pertama tentunya saya banggakan adik-adik pemilih pemula ini. Kalau tidak saya catat ini saya catat ada SMA 37, SMA 32, SMK Grafika, SMA Kemala Bayangkari, SMA Al-Kholidin. Yang terkhusus tentunya SMA 28 Jakarta sebagai SMA yang pernah mengantarkan saya menimba banyak ilmu sehingga saya menjadi
saat ini menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemilihan. Salam hormat kepada guru dan adik-adik SMA 28 yang sudah mengikuti di sana. Tentunya saya menggarisbawahi tentang apa yang tadi disampaikan oleh Romo. Bagus sekali materinya. Pertama, soal bagaimana menumbuhkan cinta tanah air dalam kerangka kesejahteraan masyarakat atau manusia. Ini sebenarnya dua bagian yang menjadi tujuan negara di dalam membangun demokrasi. Yang kedua tentang bagaimana pembinaan politik demokrasi sebagai bagian dari edukasi dan pendidikan politik bagi generasi muda. Dua isu ini menurut saya cukup bagus sekali disampaikan tadi oleh Rob. Nah, di dalam apa yang disampaikan tadi, saya mengutip dan menyampaikan bahwa memang penting dua isu yang tadi disampaikan oleh Rob. Namun juga ada dua isu penting yang saat ini sedang kita persiapkan dalam kerangka pemilihan, yaitu isu bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dalam kerangka bagaimana kita meningkatkan indeks demokrasi Indonesia setara dengan negara maju. Yang kedua, isu tentang ajakan sebagian masyarakat untuk golput atau tidak memilih. Nah, isu ini bertabrakan atau berbenturan dengan peran pemerintah daerah yang diatur dalam pasal 133. Nah, setidaknya 4 isu ini yang coba saya sampaikan dalam kesempatan terbaik ini. Mudah-mudahan tidak lama, mungkin sekitar 10 menit saja. Nah, yang pertama, bahwa negara kita itu negara hukum. Yang di dalam asasnya, asas legalitas, mencantumkan tentang asas lex scripta, yaitu aturan-aturan yang tertulis dalam hukum. Pemilihan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara khusus di pasal 18, bagaimana pemerintah itu memberikan kewenangan. Termasuk juga diatur dalam pasal 22E tentang pemilu, yang maknanya dilakukan dalam hal yang bersifat demokratis dan 5 tahun sekali. Kira demikian. Dalam ketentuan pasal 18, Pemda atau pemilihan kepala daerah itu diatur memang dalam Undang-Undang 1 2015 dan Undang-Undang 10 2016. Yang saat ini sedang berjalan, setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan kampanye, ada tahapan logistik pemilihan, dan dalam kerangka juga sebutlah soal daftar pemilih yang sangat bersentuhan dengan adik-adik siswa pemilih yang mungkin saja pada tanggal 27 November nanti berusia 17 tahun. Pada saat usia 17 tahun, maka siswa dan siswi sebagai pemilih pemula, dia berhak memiliki hak pilih. Pilih makanya saya bilang kaitan dengan daftar pemilih. Nah, secara khusus di ketentuan pasal 1 ayat 1 itu bahwa menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Negara ini sudah menyatakan clear dalam undang-undang bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Bahkan rakyatlah pemilik dari kedaulatan sebuah negara. Negara tanpa rakyat bukanlah negara. Rakyat tanpa negara juga bukanlah sebuah negara. Karena itu, negara pasti membutuhkan rakyat sebagai kekuatan fondamen yang bertujuan untuk dua hal tadi, yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Bagian dari salah satu tujuan negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menyinggung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Romo berkaitan dengan pembinaan politik
di usia dini sangat penting. Betul bahwa saat ini adalah masa kampanye. Bahwa kampanye adalah bagian dari cara dan upaya pasangan calon untuk mempengaruhi pemilih atau mengajak pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara menyampaikan visi, misi, program, dan ajakan-ajakan berkaitan dengan pemilihan tersebut. Nah, sebagaimana diatur bahwa kedaulatan tadi di tangan rakyat, maka rakyat pemiliknya tadi. Berkaitan dengan isu tagar untuk tidak memilih atau golongan putih atau melakukan golput begitu, hal ini harus dihindari betul oleh yang namanya warga negara. Karena kalau hak individu setiap warga negara dia tidak gunakan pada saat memilih, itu adalah hak setiap warga negara dan itu clear tidak melanggar pidana. Artinya kalau dia tidak gunakan hak pilihnya secara pribadi, itu adalah bukan pelanggaran. Karena memang itu hak setiap manusia. Tapi kalau hak pribadi itu mengajak orang lain, mempengaruhi orang lain untuk tidak memilih, untuk mempengaruhi pilihan orang lain agar tidak melakukan pilihan, maka itu adalah tindakan pidana. Sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 187A yang bunyinya setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, melakukan dan atau memberikan janji mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih agar surat suara tidak berguna. Frase mengajak dan mempengaruhi adalah tindakan secara sengaja untuk mengganggu proses pemilihan yang menjadi hak setiap warga negara. Dalam kesempatan ini, saya mengajak bahwa sebaiknya mari didorong sepenuhnya, didorong kekuatannya agar rakyat melakukan hak pilih, agar pemilihan di tahun 27 menandakan kita masuk pada wilayah partisipasi masyarakat yang tinggi, sehingga kita menempatkan indeks demokrasi kita menjadi lebih baik, karena negara maju terukur dari sejauh mana masyarakatnya terlibat dalam pengambilan keputusan, yang salah satunya adalah dengan mengambil pilihan kedaulatan untuk memilih tadi. Berkaitan dengan edukasi, yang perlu barangkali menjadi catatan teman-teman pemula, yaitu teman-teman adik-adik pemula, yang di kemarin kita dengar bahwa pemilihan itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada putusan Mahkamah Agung, bahkan juga ada upaya DPR membentuk undang-undang. Ketiga-tiganya ini tidak ada yang salah, karena memang Mahkamah Konstitusi punya tugas menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Mahkamah Agung juga tidak salah, karena memang tugas Mahkamah Agung menguji peraturan terhadap undang-undang. DPR juga tidak ada kesalahan, karena memang tugas DPR bersama pemerintah membentuk undang-undang. Mungkin orang bilang timing dan waktunya, sehingga seakan-akan upaya-upaya yang dilakukan bagian dari membangun politik demokrasi dianggap tidak tepat. Tetapi kalau kita mau mendalami tentang bagaimana bernegara di dalam negara hukum, sebagaimana ditentukan dan diatur dalam hukum tata negara, yang kita anut, yang tentunya berpatokan dan melandasi pada Undang-Undang Dasar 45, bahwa semua lembaga itu adalah lembaga negara yang sah dan legal. Sehingga putusan-putusan dilakukan oleh tiga lembaga tersebut adalah putusan yang tidak mengandung kesalahan, kira-kira begitu. Namun,
dalam proses perjalanannya memang tadi disebutkan bagaimana membangun demokrasi ketika memilih pemimpin-pemimpin itu. Karena memang di dalam demokrasi kita sudah mengambil sikap atau menentukan negara ini membagi atas 3 kekuasaan. Jadi pembagian kekuasaan. Ada yang namanya kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan terhadap yudikatif. Di mana di dalamnya kalau kita bicara legislatif adalah anggota DPR, DPD yang terpilih. Yang kemarin sudah dilantik. Dan sudah juga lembaga eksekutif. Dan kemarin sudah dilantik. Juga sudah dilantik lembaga yudikatif, yaitu Ketua Mahkamah Agung, sudah juga dilantik. Negara ini memang dibangun atas dasar kebersamaan, kegotong royongan, melandasi dari semangat Undang-Undang 45 dengan pembagian kekuasaan sebagaimana kita pahami dalam teori Montesquieu. Dibagi terhadap 3 kekuasaan itu. Karena itu tinggal kita, masyarakat Jakarta secara khusus, yang besok tanggal 27 diberikan kewenangan kedaulatan untuk memilih pemimpin dari 3 pasangan calon. Untuk menentukan siapa yang mungkin dan mampu membawa Jakarta tak lagi sebagai ibu kota untuk beberapa hari ke depan barangkali. Karena dimungkinkan saat ini Jakarta masih sebagai daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena tinggal menunggu keputusan presiden. Kapan presiden menandatangani keputusan Jakarta tak lagi ibu kota, pindah ke IKN. Di titik itulah maka siap-siap Jakarta berubah tidak sebagai ibu kota DKI Jakarta tetapi warga Jakarta. Dimungkinkan karena memang secara politik masih cukup waktu. Tanggal 27, saat ini tanggal 23, setidaknya masih ada sekitar 40 hari ke depan tentang pemilihan kepala daerah ini. Masih dimungkinkan secara aturan. Hal-hal yang dimungkinkan berkaitan dengan ketentuan pasal 29, Undang-Undang 29 maksud saya, berkaitan dengan perolehan suara 50% plus 1 terkait dengan pemilihan kepala daerah. Namun dimungkinkan jika Kepres diputuskan bisa saja berubah. Tidak 50 tapi 30% plus 1 pemenangnya. Karena secara hukum jika itu diambil keputusan dari presiden maka dimungkinkan konstruksi hukum berubah sesuai dengan ketentuan dalam hukum tata negara kita dan hukum administrasi negara. Kira-kira demikian dan saya menyimpulkan bahwa hasil dari pemilu sebagai negara demokratis setidaknya kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah, kepada rakyat yaitu untuk pemilih pemula ini bagian dari sarana bagaimana rakyat memilih pemimpinnya yang memimpin Jakarta. Yang kedua, semakin tinggi partisipasi pemilih, maka semakin tinggi legalitas atau legitimasi pemimpin untuk memimpin suatu daerah. Yang ketiga, pemilihan ini sebaiknya memang dijadikan ajang bagian dari sarana edukasi pendidikan politik bagi warga Jakarta. Karena suara hak kedaulatan rakyat menentukan keberlanjutan pembangunan Jakarta ke depan. Terima kasih dari saya, Andi Maulana, Bawaslu Kota Jakarta Selatan dalam kegiatan yang difasilitasi oleh Kesbang Kota Jakarta Selatan dengan mendatangi penghubung paroki Jagakarsa. Saya tetap akan mengikuti di sela-sela diskusi selanjutnya dan terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Andi Maulana dan juga teman-teman. Kami akan lanjutkan nanti dengan pembicara yang kedua. Diskusi baru kita lakukan setelah pembicara kedua selesai memberikan materinya. Untuk itu sekarang ini adalah waktunya untuk Bapak Yusuf Satyanegara akan membicarakan tentang peran masyarakat dalam antisipasi konflik menjelang pemilu kaya. Untuk khususnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Jakarta ini. Kami persilahkan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya saling berkaitan rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera kita sekalian. Dan sama-sama kita hormati Pak Kasubani yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan dengan sepuluh jalan yang sudah memfasilitasi selain tentunya dari kemudian Bapak yang tadi sudah menyampaikan sampaikannya, kemudian juga dari beberapa yang hari ini dari beberapa wakil dari semua jajaran perbedaan yang bahasa. Rekan kami dari bawah Andi Maulana yang tadi sudah memberikan materinya luar biasa. Ada ketua EPK dan seluruh jajaran anggota dari FKUP ya alhamdulillah KDM juga ya. Kemudian adik-adik siswa-siswi SMA saya coba absen satu persatu SMA di Jakarta ini banggaan. Cuman penjaga di depan saya di belakang ini. Kemudian ada SMA Suri Jakarta, pas satu SMA Sumbangsi, ya tampil kiri kalau dari rumah saya. Kemudian juga apa ini sekolah Australia Independen, kemudian juga SMAN di Jakarta. Yang kecil ini tulisannya jadi sebenarnya masih dibaca. Kemudian SMAN 86, SMA PGRI. Kemudian juga SMA Kartika, Tribuna, SMK 59, SMK IMP Mulia, SMK Selatan Jaya, SMK LP Jakarta, kemudian SMK Hamasto Institut Jakarta, dan SMK Abidaya 2. Bapak Ibu dan adik-adik hadirin yang hadir, offline maupun online. Ke Kebun Sirih naik motor, dan tidak karang membawa kita. Terima kasih Ibu Moderator, izinkan saya bicara sebentar. Lama nggak apa-apa. Bakar kayu menjadi abu, abunya dibuang ke kebun jeruk. Apa kabar Bapak Ibu dan anak-anakku? Tetap semangat walaupun mulai menentu. Ada kok. Ini memang saya sengaja nggak terlalu presinya nggak terlalu inilah karena memang suasananya ini suasana perlahan ini ada AC-nya juga lumayan lah ini. Harus semua jadi ngantuk. Kalau bicara tadi ini sebetulnya udah tuntas. Romo udah menyampaikan, Pak Andi juga tadi sudah menyampaikan. Tapi karena ini tugas, saya coba melaksanakan apa yang tadi dimintakan tentang peran masyarakat untuk mengantisipasi potensi-potensi kerawanan konflik tentang pilkada di Jakarta. Tadi sudah disampaikan baik oleh Romo maupun Pak Andi Maulana bahwa negara kita sudah memilih bentuk atau sistem pemerintahan yaitu demokrasi. Hal ini ditegaskan di pasal 1 ayat 2 di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ini berarti secara tidak langsung adalah memang kita mengakui sistem demokrasi di mana rakyat sangat berdaulat. Ada yang istilah demokrasi ini yang cukup familiar. Presiden Amerika yang ke-16, Abraham Lincoln, pernah menyampaikan bahwa demokrasi itu pemerintahan rakyat oleh rakyat dan milik rakyat. Ini sangat familiar bagi pengantar-pengantar ilmu administrasi atau ilmu politik dan lain sebagainya. Kemudian juga Presiden keempat kita pernah menyampaikan juga Gus Dur bahwa demokrasi itu adalah supremasi hukum.
Jadi segala kegiatan berbangsa bernegara ini landasannya adalah itu. Tapi ada juga seorang filsuf dari Britania Raya dan beliau adalah ahli matematika, Bertrand Russell, menyatakan bahwa demokrasi adalah proses di mana orang-orang memilih seseorang yang kelak akan mereka salahkan. Ini berbeda ini definisinya. Dan kalau bicara realitanya, ini selain definisi yang tadi yang pertama, ini Bertrand Russell juga kayaknya benar itu. Jadi kita milih seorang pemimpin itu yang besok akan kita salahkan. Baik RT, RW sampai yang hierarki tertinggi kita bisa saksikan. Ini Bertrand Russell tahun 1872 ini di Britania Raya. Ini bicara demokrasi. Dan salah satu ciri demokrasi ini variabelnya salah satunya adalah adanya pemilihan umum. Itu ciri negara demokrasi. Pemilihan umum tentu ada dua jenis kita. Ada pemilihan umum presiden, legislatif yang kemarin bulan Februari sudah dilakukan. Ada juga pemilihan. Ini bukan pemilu. Kalau yang satu itu di Undang-Undang 7 dinyatakan pemilihan umum, kalau di Undang-Undang 10 tahun 2016 dinyatakan pemilihan. Di pasal satunya itu dinyatakan bahwa pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan. Jadi itu beda. Karena di pasal 18-nya itu tidak disebutkan dipilih secara demokratis di pasal 18 Undang-Undang Dasar. Kalau untuk gubernur, bupati, wali kota. Nah, pilkada atau pemilu itu banyak orang mengartikan macam-macam. Bahkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 itu panjang kalau dibacakan. Milih gubernur, bupati, wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan untuk memilih pemimpin di wilayah provinsi, kabupaten, kota secara demokratis dan langsung dan demokratis. Itu panjang banget. Tetapi boleh juga kita menyatakan bahwa pemilih itu atau pemilihan itu adalah harapan. Jadi kita melaksanakan pemilu itu adalah memperbaharui harapan. Kita ingin memperoleh pemimpin baru, tentu dengan harapan baru yang lebih baik. Muaranya apa itu? Tapi itu kan harapan rakyat banyak. Nah kalau yang jangka pendeknya paslon itu juga punya harapan. Semua harapannya ingin dipilih. Nah karena ingin menang, ya, karena itu kontestasi. Dalam kontestasi itu biasanya ada intrik dan politiknya itu ada, gesekan-gesekan pasti ada, gitu kan? Kemudian juga pemilu yang kita laksanakan itu memang dinamikanya luar biasa, tetapi akan tuntas juga kalau di Indonesia. Kenapa? Kita sudah punya modal yaitu namanya toleransi. Jadi kalau pemilu itu sama dengan toleransi, sudah selesai, kita duduk di situ sudah santai. Bayangkan di ruangan ini mungkin sukunya macam-macam. Kemudian agamanya juga macam-macam, tapi kita bisa duduk bersama. Kenapa? Karena kita diikat oleh bineka tunggal ika. Jadi luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Om. Nah, pilkada sejatinya memang harus berjalan dengan baik. Dan tahapan-tahapannya kita sudah kita lalui dan dirasakan aman. Karena memang syarat untuk pemilu atau pilkada adalah harus aman dan damai. Sehingga orang mau datang ke TPS itu, datangnya itu dengan perut yang kenyang, otaknya juga terisi. Sehingga dia bebas untuk memilihnya, untuk menentukan pilihannya itu tidak merasakan terintimidasi oleh siapapun. Nah, di Jakarta kita punya sejarah. Jakarta ini pilkada yang keempat besok di 27 November itu. Yang pertama tahun 2007, kemudian 2012, dilanjutkan 2017. Nah, dinamika yang paling lumayan eskalasi politiknya adalah di 2017. Hanya di tingkat lokal Jakarta, tetapi juga ke nasional, bahkan juga ke internasional. Nah itu tentu dinamika itu yang baiknya ya tentu kita pelihara, tetapi yang kurang atau tidak baik mari kita tinggalkan. Kita song-song pilkada yang besok yang keempat ini
kita selaras, tidak saling ujung, karena modal kita itu udah dari nenek moyang kita juga begitu, ada gotong royongnya, ya terangkumlah di dalam Pancasila. Nah ini pada kesempatan ini karena yang hadir melalui panel ini adalah adik-adik atau anak-anak kami ingin menekankan yang pertama tentu kepada anak-anak kami. Tanggal 27 November itu kalau mau hadir kan harus punya modal. Modal utamanya adalah terdaftar sebagai pemilih, di daftar pemilih tetap. Nah, pastikan bahwa adik-adik sudah terdaftar. Silahkan dicek di cekdptonline.kpu.go.id. Itu silahkan dicek. Ini mewakili KPU jadinya. Ya. Jadi silakan adik-adik mau memilih itu kan harus punya modal. Walaupun memang sekarang sudah diantisipasi oleh undang-undang, kalau tidak salah di pasal 56 itu boleh menggunakan KTP. Tapi bacanya jangan di running televisi. Kalau di televisi kan boleh menggunakan KTP elektronik. Selesai. Dia datang pagi-pagi, ya kan ngamuk minta milih. Tidak dikasih oleh KPPS-nya. Karena kan peraturannya dari jam 12 sampai jam 1. Itu pun kalau masih tersedia surat suaranya. Nah, jadi harus paripurna informasinya. Kemudian yang kedua untuk adik-adik harus mencari referensi. Ini kita mau memilih pemimpin untuk 5 tahun, bukan mau memilih telur busuk atau enggak. Kalau telur yang kita buang juga gampang. Ini mau memilih calon pemimpin kita yang akan menentukan nasib baik buruknya tidak hanya kita tetapi juga bangsa kita. Sekiranya tentu provinsi. Pastikan punya referensi. Anak-anak atau adik-adik bisa menanyakan ke siapa? Ke guru, ke orang tua, ke senior, ke media massa atau media sosial. Kan sekarang ya gampang. Tinggal ya kita ketik juga ketemu. Ini untuk menjadi bahan pertimbangan supaya dalam TPS itu kepala kita sudah terisi. Kemudian juga di media sosial misalkan cari profilnya. Dari pasangan 1, 2, dan 3 itu cari profilnya. Kemudian juga backgroundnya seperti apa? Visi, misi, dan program pasangan calon dari 1, 2, dan 3 itu. Saya kalau menyebut 3 pasangan calon, yang 1 dan 2-nya nanti protes. Jadi pasangan 1, 2, dan 3. Silakan cari program, visi, misi. Nah, kita kan dibekali itu ilmu pengetahuan. Kita juga bisa ukur. Ini kira-kira apa enggak ini programnya ini. Nah, kita bisa mempertimbangkan tanpa harus terpengaruhi oleh tim kampanye. Tim kampanye memang jualan kecap, nggak ada kecap nomor 2, pasti nomor 1. Namanya juga jual produk, tentu ingin yang paling baik. Itu tidak salah karena memang jadi bentuk tim untuk membranding pasangan calonnya. Kemudian juga tonton acara debatnya. Kan kelihatan gesturnya ini layak nih mimpin 11 juta penduduk di Jakarta. Nah, ini pelamar-pelamar ini kayaknya nggak bagus nih kita. Misal kan, ya kan? Itu menjadi pertimbangan. Nah, yang lebih penting lagi, jaga jari tangan. Bijak dalam bermedia sosial. Untuk adik-adik ini. Kenapa? Salah-salah ada akibat hukumnya. Karena undang-undang pemilu yang nomor 7 dengan nomor 10 ini berbeda. Kalau di pasal di undang-undang nomor 7 itu hukuman, kurungan, dan atau denda. Jadi dipilih itu oleh hakim. Kalau memang ada kita diproses secara hukum, ada pilihannya. Tapi di 10 ini kebanyakan adalah dan. Jadi apa tadi disampaikan oleh Pak Andi Maulana di pasal 187A itu, bahwa setiap orang yang mempengaruhi, menjanjikan, gitu kan, untuk orang memilih atau tidak memilih, atau membuat suara menjadi tidak sah, ada rasanya yang menyatakan menjanjikan dan atau memberikan. Di situ hukumannya luar biasa, 36 bulan sampai 72 bulan minimum. Bayangkan hakim susah memilihnya karena ada kata paling sedikit. Berarti kan kalau milih paling sedikit itu berapa? 36 bulan. Dan denda. Waduh, dendanya luar biasa 36 juta. Ini luar biasa. Ini harus hati-hati, terutama untuk adik-adik. Kemudian juga bijak dalam bergaul. Kemarin di Ragunan ada tawuran 50 atau 60 itu yang ketangkap. Nah, ini
tidak hanya menyusahkan orang lain, tapi menyusahkan dirinya dan juga orang tuanya. Jadi itu harus jaga. Walaupun yang hadir pada siang hari ini anak-anak soleh. Amin. Kemudian juga selalu jadi kebanggaan keluarga dan sekolah. Saya yakin kalau orang tuanya bangga dan sekolahnya bangga, pasti prestasi yang baik. Kemudian jadilah pemula yang cerdas dan solehah. Jadi tidak hanya cerdas, tetapi harus soleh perilakunya. Jadi berangkatlah nanti pada 27 November itu dengan bekal perutnya kenyang, otaknya terisi, sehingga tidak tidak gampang terintimidasi oleh siapapun. Apalagi hanya sekedar 100 atau sembako. Nah, jangan salah ini sembako. Kalau kemarin amai banget itu, walaupun kemarin juga ada ancamannya, tetapi yang diancam adalah hanya pemberinya. Di undang-undang itu hanya pemberinya yang diancam. Jadi kalau saya ngasih saya, kalau dilaporin yang kena. Tapi di undang-undang 10 pemberi dan penerima. Nah ini saya juga nggak tahu ini di Senayan bikinnya. Padahal itu yang ngasih aja yang diancam orang udah lapor, apalagi dua-duanya, makin nggak mau lapor kan? Lu harus saya lapor dengan juga, gitu kan? Nah ini mudah-mudahan nanti ada yang lebih baik lagi lah, rasa mengenai pasal-pasalnya, karena memang kita ini harus dibiasakan dipagari oleh aturan-aturan. Nah kembali bahwa Jakarta ini adalah miniatur Indonesia. Berbagai macam ragam, ya di Taman Mini bangunannya aja. Ini modal untuk konfliknya sudah dibekali oleh tadi berbagai macam ragam. Bayangkan jumlah penduduk 11 juta lebih, jumlah pemilih 8 juta sekian. Kalau di Jakarta Selatan ada 1,7. Nah ini semua diperbutkan oleh pasangan 1, 2, dan 3 untuk dia memenangkan kontestasi ini. Kemudian tim suksesnya juga kalau dipiramidkan kan makin ke bawah makin banyak, sehingga gesekan-gesekan itu tentu ada. Tetapi ingat, kalau di dalam agama kita di Al-Hujurat ayat 13 itu bahwa dinyatakan diciptakan laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar apa? Lita'arofu kan? Jadi kita saling mengenal. Dan kita sudah punya bekal di bawah itu nggak ada di grassroots itu. Saya dulu dari tahun 92 jadi ketua RW, bendahara sekretaris saya itu tidak seiman dengan saya. Beliau memeluk agama Kristen. Ya akan biasa aja dan maju aja, nggak pernah ribut. Bahkan saya pemilu kan dari mulai tahun berapa itu, ya pengurus-pengurusnya adalah non-muslim. Jadi kita sudah biasa, hanya memang politik kita kadang-kadang memang momen-momen itu, ya orang kan memanfaatkan momen dalam politik itu halal katanya. Ya makanya kita harus juga terutama dia harus waspada. Nah dalam proses demokrasi tentu konflik terjadi karena setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan, pemahaman, dan nilai-nilai yang berbeda. Ya kita backgroundnya aja beda, pendidikan beda, sosial ekonomi beda, dan lain sebagainya. Kepalanya boleh sama, gitu kan? Tetapi pemahaman itu akan berbeda. Nah, tentu kita tidak hanya yang saya sampaikan kepada Anda, tetapi kita juga sebagai orang tua, tokoh, walaupun kondisi kita saat ini adalah landai-landai saja, tetapi kita juga tidak boleh menyurutkan kewaspadaan kita. Memang kita ini diuntungkan dalam situasi sekarang ini beda dengan 2017. Seluruh konsentrasi tidak hanya warga Jakarta, tetapi luar Jakarta pun konsentrasi kepada pemilihan gubernur DKI saat itu, karena tidak ada momen politik lain. Tetapi kalau sekarang kita diuntungkan oleh momen-momen politik yang lain. Kampanye itu dimulai 23 September, tapi rendahnya nggak terasa ini. Bahkan kita jangan-jangan nggak tahu nih kalau ada kampanye. Kenapa? Karena ada momen-momen yang memang secara nasional momen politiknya terpecah di media sosial, misalkan di X, yang orang-orang menyangka X itu ada orang-orang menengah lah, gitu kan, dari segi intelektualitas. Mereka pertama-tama bagaimana menyoroti tentang mau berhenti dan mau dilantik, RI 1, RI 2, rame. Habis itu beralih, ya kan, kepada yang dipanggil ke Kertanegara dan mau diundang di Hambala, ramai semua, ya kan? Jadi konsentrasi punya tuh. Kemudian
mau pelantikan dan yang mau pulang ke Solo ramai juga, ya kan? Kemudian saat itu pelantikan menteri, wakil menteri, gemuk, obesitas dan lain-lain macam-macam, ya kan? Padahal itu ya silakan aja, dia yang punya hak kok, gitu kan? Hak prerogatif dia mau bentuk mau berapa, asalkan itu orientasinya adalah kesejahteraan kita, ya terserah saja. Tapi biarkan dinamika itu, karena kita ini adalah bebas untuk berpendapat, ya silakan saja. Tetapi kita juga tidak boleh terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Nah ini keuntungannya, tapi ada kerugiannya. Kenapa? Kita menjadi minim informasi tentang pasangan calon nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ujung-ujungnya apa nanti? Ya kita daripada nggak nyoblos lah. Jadi saya berharap kita atau adik-adik datang ke TPS itu pilihannya sudah ditentukan dari rumah. Kenapa? Karena kita sudah punya referensi banyak. Demokrasi memang bisa tumbuh subur itu kalau perutnya kenyang, letaknya sudah terisi. Di Amerika kalau bicara partisipasi paling tinggi 60%. Kira-kira orang Amerika bodoh apa enggak? Perutnya kenyang apa enggak? Jadi saya sih berharap tidak hanya partisipasi kehadiran, tetapi partisipasi yang mana kecerdasannya. Jadi kita kalau memilih itu karena ini menentukan nasib kita, ya kita harus punya bekal. Itu tadi referensi. Tetapi kalau sudah diputuskan bahwa itu pemenangnya adalah pasangan ini, ya kita selesai. Sepak bola selesai fluid, ya selesai lah, kompetisi sudah, gitu kan. Nah ini saya kira pendidikan politik yang memang harusnya kampanye ini adalah ajang edukasi. Ajang tidak hanya menyampaikan visi misi dan program, tetapi juga ajang edukasi bagi masyarakat kita. Masyarakat kita tidak dibodohi, tetapi juga disampaikan hal-hal yang memang bisa mencerdaskan. Kemudian apa, momen-momen apa, tahapan apa yang mempunyai kerawanan untuk adanya konflik. Hari ini kita sedang ada di tahapan kampanye. Kampanye dimulai tanggal 23 September sampai 23 November. Nah ini mudah-mudahan ini makin ke sini harusnya gaungnya makin terasa. Tetapi ini adem-adem aja ya. Dan ada memang ya juga indikasinya kepada keamanan juga, gitu kan? Ya bagus-bagus saja. Kemudian juga biasanya diliputi ada berita bohong, ujaran kebencian, intimidasi, politik uang, dan lain sebagainya. Kampanye itu kan ada kampanye positif yang menyampaikan visi misi program. Ada kampanye negatif campaign adalah membuka aib-aib kompetitornya. Tetapi benar, ya kan? Saya kemarin pernah keluar hotel dengan bawa cewek bukan istri saya misalnya. Tapi emang nyata, saya memang melakukan itu namanya negatif campaign. Ada black campaign. Black campaign itu adalah kalau bahasa agama Islamnya adalah fitnah. Jadi sesuatu yang tidak ada disampaikan, padahal itu negatif. Dan itu biasanya bisa memprovokasi tim-tim kita. Kemudian juga ada masa tenang. Masa tenang itu tanggal 24 sampai 26 November. Sebetulnya itu bukan masa tenang. Bagi pasangan calon itu masa tidak tenang. Ya kan? Bahkan kalau sekarang ditambah, tidak hanya paslon tetapi juga warga. Ada ya sebuah biasanya udah rame kok, sekarang nggak ada. Jadi yang berbekan bukan hanya tim kampanye atau paslon tetapi juga warga. Nah kita harus kasih tahu, kita edukasi bahwa besok kalau menerima sesuatu itu kena pidana pemilu. Jadi itu yang harus disampaikan. Yang memberi dan menerima, gitu. Ya kalau ketahuan, gitu kan ya, makanya kalau hukum kan begitu ya, gitu kan. Tetapi daripada ketahuan kan mendingan nggak usah, gitu kan. Kemudian juga di pemungutan dan penghitungan suara, pemungutan tanggal 27 dan penghitungan suaranya di 27 November sampai dengan 16 Desember. Nah ini orang kan sudah diketok, tidak kuat, demonstrasi dan lain-lain yang bunyinya anarkis. Nah kita terutama adik-adik jangan mau terbawa hal-hal yang memang tidak menguntungkan. Nah penyebabnya tentu ada banyak faktor ya. Kalau kita variabelkan banyak lah, ekonomi dan lain sebagainya. Biarkanlah itu ahli budaya. Tetapi saya coba sesederhana mungkin yang ada kaitannya dengan pilkada. Penyebab yang pertama adalah fanatisme yang berlebih. Kita kadang-kadang kalau sudah cinta, mau dia lakuin apa aja oleh yang kita cintai, pokoknya
udah pokoknya susah itu. Nah, gitu kan. Nah, kita jangan sampai mencintai seseorang atau sesuatu itu jangan berlebih lah sewajarnya, karena antara cinta dan benci itu tipis. Ya lihatlah orang-orang politik sana kemarin bagaimana ini setelah nggak kebagian misalkan gitu ya, tapi nggak apa-apa mereka lah, kita nggak usah ikutin kan. Kedua, ada berita bohong, hoax. Kalau dalam undang-undang tidak ada istilah hoax ya. Kemudian juga ujaran kebencian. Nah, biasanya kalau berita bohong kita dapat di medsos, kita kirimin ke grup WA kita tanpa kita verifikasi. Yang penting menyangkut yang kita tidak demen, udah langsung, gitu kan? Kurangnya pengetahuan tentang prosedur. Hari ini musim kampanye nggak kampanye, emang waktunya hari tenang dia kampanye, berarti kan tidak tahu aturannya. Kemudian juga tidak puasa, sudah dinyatakan, apalagi ada apa tuh, quick count. Dan nyatakan pasangan ini yang menang. Waduh, langsung menghimpun. Ya dengan bermodalkan 50.000 kumpulin orang, wah untuk demo. Itu kita jangan ikuti itu. Biarkan mereka kalau melakukan itu, ya maka kerjaannya, gitu kan. Kemudian juga intimidasi atau tidak netral, baik penyelenggara maupun pemerintah. Nah itu bisa juga menimbulkan penyebab. Nah jenis konfliknya saya bagi dua yang sederhana, konflik horizontal dan vertikal. Vertikal apa? Tim kampanye misalkan dengan penyelenggara atau pemerintah atau aparat. Nah horizontalnya tim kampanye dengan masyarakat atau tim kampanye dengan tim kampanye. Gara-gara naruh APK alat peragam kampanye yang memang mungkin tidak izin dulu dan itu bisa menimbulkan huru-hara, dan itu yang harus kita upayakan. Nah, kita sebagai tokoh ataupun sebagai orang tua punya upaya pencegahan di dalam konflik itu. Yang pertama, mengembangkan sikap toleransi, saling menghormati, menghargai suku ras agama. Kemudian juga menumbuhkan sikap tenggang rasa atau yang tadi disebut toleransi lah ya. Kemudian juga mengembangkan persatuan dan kesatuan karena kita bineka tunggal ika. Juga menghargai kebebasan berpendapat. Karena kalau kata Pak Ustadz, ada salah satu hadis yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmat. Jadi perbedaan pendapat umatku itu katanya rahmat. Jadi kalau beda pendapat ya nggak apa-apa. Jangan kan beda pendapatan aja nggak apa-apa. Nah, ya kan? Gitu. Karena memang kita masing-masing posisi beda. Kemudian juga upaya pencegahan lain meningkatkan pendidikan dan kesadaran. Contohnya usaha kita yang diinisiasi oleh Kesbang hari ini adalah kita mengedukasi kita dan juga seluruh saudara-saudara kita. Kemudian mengembangkan sistem penyelesaian. Ada mediasi, kita harus menjadi mediator, dan saya yakin Bapak Ibu dan tokoh-tokoh semua sudah melaksanakan ini. Jadi kalau ada berkonflik di mediasi, tidak langsung proses hukum misalkan gitu kan, kita ada restorasi justice atau apa istilahnya gitu kan, yang memang mengedepankan untuk bermusyawarah, untuk mufakat. Kemudian juga kalau cara meredamnya konflik itu ya tak aturan selesai sih. Kalau semua tak aturan, baik itu tim kampanye kita gitu kan, pasangan calon, ya sudah selesai sebetulnya itu. Kemudian juga netralitas penyelenggara, aparat, dan kemudian juga melestarikan nilai-nilai Pancasila. Dan upaya terakhir adalah membangun sistem peringatan dini. Nah ini pemetaan wilayah potensi konflik. Bapak Ibu udah biasa titik mana yang biasanya ada tawuran, titik mana yang potensi konflik politik. Di sini ada posko tim pemenangan, di sini ada, itu potensi-potensinya bisa dipetakan. Selain konflik politik juga bisa juga bencana, misalkan TPS yang biasanya di tempat banjir, dan tolong dicarikan alternatif supaya kalau terjadi banjir juga bisa dicegah. Itu juga salah satu usaha kita. Kemudian koordinasi atau kerjasama dengan seluruh stakeholder, RT RW, RMK, KDM, penyelenggara, tim kampanye, aparat keamanan, posko, pilkada, ormas, tokoh masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau ada sesuatu itu kita sudah tahu nih, mau kemana lapornya. Kalau kita tidak bisa mengatasi, harus lapor kemana. Minimal penyelenggara itu kita sudah tahu. Kan di kelurahan ada petugas pengawas kelurahan ya, PKD. Nah itu minimal nomor handphonenya. Kalau kejadian itu melanggar apa tidak. Jadi jangan kita berbuat sesuai dengan undang-undang kita.
undang-undang rakyat gitu kan. Kadang-kadang kalau undang-undang kita itu pilihannya yang tadi modalnya suka dan tidak suka. Nah ini kemudian juga pemanfaatan atau maksimalisasi media sosial. Jadi kita hal-hal yang positif kita sampaikan kayak apa di media sosial. Mari jaga bersama keamanan dan ketertiban untuk penyelenggaraan pilkada yang bebas dan adil. Nah ini saya juga ingat salah satu Presiden Amerika Serikat yang ke-40, bahkan Mahatma Gandhi juga pernah menyampaikan, perdamaian bukanlah tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk menangani konflik dengan cara damai. Jadi kita itu damai itu bukan ada konflik, cuman kita biasa menyelesaikan cara penyelesaian konflik itu dengan cara damai. Di rumah tangga aja kita biasa ada konflik itu kan dengan tetangga ya buang muka sekali-kali kan suka ada juga begitu, tetapi selesai pada waktu itu. Jadi perbedaan bukanlah api yang menimbulkan perpecahan, melainkan pelita yang menerangi jalan menuju perdamaian. Pilkada damai hadir sebagai panggung toleransi dan sarana merawat kebinekaan. Burung pipit, burung duri, itulah nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Kemudian barangkali diskusi, cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Yusuf Sofyan. Beliau adalah anggota tim terpadu penanganan konflik sosial. Nah, teman-teman, adik-adik semua, di sini juga sudah hadir dari FKUB, Pak Rahadi, selamat datang. Dia sekretaris FKUB Jakarta Selatan. Dan Pak Solihin juga bendahara FKUB Jakarta Selatan. Kemudian EPK Jakarta Selatan. ya, Pak Haji Hadi, kemudian juga teman-teman di sini. Lalu dari Jagakarsa, Paroki Jagakarsa juga telah hadir para pengurus. Kami kalau di Katolik itu ada komisi namanya HAAK. Jadi hubungan antar agama dan kemasyarakatan. Nah, itu HAAK. Nah, beliau-beliau sudah hadir di sini. Beliau-beliau ini yang nanti selalu menjembatani antara umat umat Katolik di Paroki Jagakarsa dengan masyarakat di Paroki Jagakarsa. Ini akan sudah hadir. Terima kasih banyak. Kemudian saya akan menyapa teman-teman dari SMA Kemala Bayangkari, Gonzaga, kemudian SMK N32, SMA PDR 3, SMK Harnasto Institute, SMA Kemala Bayangkari, SMK Muhammad 7 ya. Kemudian SMK N37 Jakarta, SMK N25 Jakarta, SMK Grafika di Saputra, dan sepertinya semuanya sudah kita sapa. Sekarang ada yang belum? SMA 28. Oh iya. Baik. Jadi karena ini sekarang saya sedikit memberikan summary dari yang tadi dibicarakan supaya ingat kalau mau bertanya. Romo tadi mengatakan Romo FXB Nugroho. Ya, itu beliau mengatakan bahwa pembinaan politik di masa pemilu itu sangat penting, khususnya untuk anak-anak muda. Dan sepertinya ada benang merahnya. Semua pembicara kita itu mengatakan seperti yang tadi Pak Andi Maulana tegaskan, jangan golput, karena itu adalah hak kita. Kemudian kalau ada orang mengajak orang lain untuk golput, itu akan terkena pidana. Dan yang terakhir juga secara detail Pak Yusuf sudah menjelaskan supaya ada banyak sekali hal aturan yang paling penting bagi adik-adik yang sebagai pemilih pemula itu cobalah cari referensi. Jadi tidak hanya asal cap cip buah manggis gitu ya. Ya kalau dapat yang manis, kan? Kalau dapat yang asem kan nanti nggak enak. Cari visi misi program, tonton debatnya supaya kita tahu bagaimana gestur dari para calon pemimpin kita, dan
cermati, hati-hati dengan negatif campaigns, black campaigns, dan bagaimana itu dan jauhi hoax dan intimidasi. Karena jangan sampai terjadi konflik horizontal itu antar sesama dan konflik vertikal. Itu ringkasannya. Sekarang saya akan berikan waktu untuk sebelum pertanyaan. Ada nggak yang mau hadiah? Hadiahnya itu adalah apa? Apa itu apa? Jadi Kesbangpol kita itu dari itu punya program yang namanya Gempar. Gempar itu adalah gerakan masyarakat punya apa. Nah, yang dimaksud apa tuh ini, Ibu Bapak, adik-adik, itu adalah alat untuk memadamkan kebakaran. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh kebakaran karena sekarang panasnya minta ampun. Sehingga panasnya pol gitu kan. Sehingga sangat mudah sekali terpicu oleh kebakaran. Kita akan punya dua. Ini jadi yang satu untuk di sini, satu untuk online atau gimana nih Mbak Balis? Dua-duanya online. Oh, jadi itu baik, kita berikan kepada anak-anak muda kita aja akan di itu akan ada putar itu terus nanti saya akan minta ke Pak Haji sama Pak Rahadi nanti akan di-stop. Oh, udah stop. Yang tolong Jami. Kita cek dulu. Beliau ada nggak? Online nggak? Kalau nggak ada, tetap. Kalau nggak ada, baca. Ayo. Saya panggil Pak Marianto. Nggak ada. Nggak ada. Nanti Pak Rahadi bilang stop. Oh, stop. 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 Ini Kalau adik-adik boleh lah. kalau adik-adik dikasih yang penting dari SMA Ada. Maria Stefani Rachel Arianto dari SMA Negeri 8. Oke. Baik, nanti lagi ya, ini baru satu ya. Sekarang pertanyaan. Nanti akan dihubungi oleh panitia, tenang aja. Oke. Baik, kita akan buka pertanyaan. Silakan adik-adik yang mau bertanya atau siapapun. Mungkin dari sini juga kalau mau bertanya, kami persilahkan. Saya buka dengan 3 pertanyaan. Silakan yang dari sini. Ada yang mau bertanya? Ada di chat ada. Yang lewat Zoom bisa dibaca. Bisa dibacakan. Iya. Ada gitu. Nah, Silakan dibacakan. Dari Alisa Fajri, bagaimana cara remaja dapat membedakan antara informasi politik yang valid dan yang bersifat manipulatif selama kampanye pemilu kada 2024? Oke, bagaimana cara membedakan informasi ya supaya valid? Oke, satu. Yang kedua ada lagi? Ada. Dari Kadaria FPK. Bukan dari. Oh, Izin bertanya untuk KPU atau Bawaslu, apakah ada syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin TPS? Lalu yang kedua, untuk Kang Yusuf, bagaimana menindak ibu-ibu yang bergosip yang di masyarakat? Yusuf lagi ya, gosip banget gitu. Ya, Oke. Ada satu lagi. Sudah 3 ya, 3 aja dulu. Oke, baik. Langsung bagaimana yang pertama, silakan Pak Andi. Mungkin Pak Andi bisa menjawab membantu yang pertama. Masih. Dibuka dulu. Ya. Monggo Pak Andi. Coba pertanyaannya diulang. Coba, Saya Pak. tidak begitu jelas dengan pertanyaannya.
Pertanyaannya apa? Kemek ya? Pakai ini Mbak, Sebutin ya. enggak, ini enggak. Sebutin yang tadi. Bagaimana cara ini ya, bagaimana cara bagaimana cara remaja dapat membedakan antara informasi politik yang valid dan yang bersifat manipulatif selama Jadi pertanyaannya, bagaimana remaja itu bisa membedakan informasi yang valid atau tidak valid gitu loh Pak? Kan informasi begitu seliweran gitu. Nah ini kan masih remaja, masih pemula, bagaimana membedakan itu valid atau tidak informasinya? Terima kasih. Mari silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Ya, memang di dalam perkembangan digitalisasi, memang ada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan informasi yang katakanlah tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya begitu. Sekalipun semua informasi itu pada prinsipnya harus ditelaah gitu ya, harus didalami lah. Pertama, secara prinsip bahwa semua informasi itu wajib ditelaah atau ditelusuri untuk mendapatkan kejelasan terhadap informasi itu, terlepas dari informasi itu bersifat valid atau bersifat manipulatif gitu ya. Nah, sekarang bagaimana memahaminya gitu ya. Nah, Bawaslu ini berarti antara Bawaslu dengan masyarakat lah secara langsung ya. Artinya informasi yang berkaitan dengan istilahnya valid atau memiliki kebenaran, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti adanya informasi tersebut dengan mekanisme penelusuran atau investigasi untuk menemukan kejelasan dan kebenaran atas informasi adakah terdapat dugaan pelanggaran terhadap sebuah proses yang sedang dijalankan. Gitu. Yang kedua, kalau memang ternyata informatif itu bersifat manipulatif, Bawaslu menyatakan bahwa informasi ini tidak memiliki cukup bukti atau tidak cukup syarat untuk ditindaklanjuti. Maka dengan kata lain, informasi ini bisa kita abaikan gitu atau kita tidak terlanjuti. Namun dalam kaitan informasi ini bahwa Bawaslu punya keterbatasan. Kita tidak memiliki alat forensik digitalisasi terhadap penelusurannya. Itu menjadi kewenangan di Bareskrim Polri gitu ya. Jadi kita harus bekerja sama dengan pihak terkait dalam ini kepolisian. Kalau berkaitan dengan kewenangan Bawaslu berkaitan dengan informasi yang diterima. Kalau dengan masyarakat, kalau dia informasi valid, ini kan ada alat atau ada instrumen yang eh, informasi itu untuk didalami kebenarannya. Ya, kalau benar, ini berarti bisa diterima, tapi kalau tidak valid, jangan diteruskan, gitu ya. Artinya kalau informasi yang tidak valid diteruskan, itu punya risiko adik-adik atau teman-teman atau masyarakat itu disebut istilahnya melanggar ketentuan ITE. Karena di dalam ketentuan undang-undang menyebarluaskan yang sifatnya tidak benar, eh, Bawaslu akan merekomendasikan sebagai pelanggaran informasi dan ITE tadi, gitu ya. Sementara kalau informasi yang benar itu hanya ada dan berada, ya, hanya ada dan berada di platform resmi pasangan calon. Platform resmi pasangan calon atau setiap pasangan calon itu memang memberikan 20 akun resmi di media sosial. Maka kalau akun-akun resmi itu berarti validasinya atau informasi pasti valid. Kira-kira demikian. Tapi kalau yang dia bersifat manipulatif berarti adalah akun-akun atau media sosial yang bersifat anomali yang kalau terjadi ada pembohongan, ketidakbenaran, disebut tadi politik apa, negatif campaign dan black campaign, maka itu akan diteruskan ke pelanggaran perundangan-undangan lainnya yaitu ITE.
Kira-kira demikian. Terima kasih, Bu. Tidak ada yang tadi bertanya, nanti akan ditambahkan oleh Pak Yusuf. Nah, sekarang Pak Yusuf akan menjawab pertanyaan bagaimana kalau mau pindah TPS, dan yang kedua bagaimana mengatasi ibu-ibu gosip tentang ini. Nah, tadi ada Pak dari KPU ya, katanya KPU akan ada Pak diwakili oleh PPK. Nah, Untuk menjawab. Ya, silakan untuk menjawab. Ini mau ingin pindah TPS itu ada ini sendiri. Ke depan Silakan kali ya? sini. Depan. Ke depan, Mas. Apa? Namanya. Oh, ini juga Mas Oh, Muda, iya, jadi bisa. sama anak muda jawab. Yang ini udah. Di situ sebelah Pak Yusuf. Aman? Mas Gunsten kalau ini jelas ya. Gunsten kalau ini ganteng banget ini KPU-nya. Mau PPK ya? PPK. Memperkenalkan diri sekalian dan sudah Atau biar preminya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Al-Idrus. Saya selaku panitia pemilihan kecamatan di Kecamatan Jagakarsa yang mewakili Ketua KPU Kota Jakarta Selatan, yaitu Bapak Takiuddin, yang kebetulan beliau sedang ada urusan lain, jadi belum bisa ke sini. Seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan ya, yang ingin pindah TPS. pindah TPS. Oke. Jadi pindah TPS ini ada dasar hukumnya juga. Dasar hukumnya itu ada di undang-undang, di PKPU, dan juga ada di keputusan KPU. Jadi syaratnya adalah untuk sekarang kita ini sedang membuka posko. Ada posko di daerah-daerah masing-masing kelurahan, dan juga untuk pindah TPS itu bisa langsung ke PPS-nya, PPS di kelurahan masing-masing. TPS di kelurahan masing-masing. Ya, untuk alur pelayanan pindah memilih itu kita harus cek dulu kita di TPS mana. Cara mengeceknya itu ada di cek DPT online .kpu.go.id. Kemudian pemilih akan melapor ke yang tadi PPS bahwa saya ingin pindah ke lokasi di daerah tempat tinggal atau di daerah tempat kerjanya, bisa juga seperti itu. Kemudian petugas melakukan pengecekan yang tadi dan seluruh dokumen untuk pindah ke lokasi tersebut. Kemudian petugas melakukan pengecekan dan juga dokumen yang diserahkan dari yang ingin pindah lokasi tadi. Setelah itu nanti yang ingin pindah lokasi akan mendapat yaitu form A surat pindah yang akan diserahkan dari PPS. Kemudian petugas akan memberi keterangan pindah atau petugas memberikan keterangan pindah memilih atau mencoret pada kolom keterangan di salinan DPT. Jadi yang di DPT awal akan dipindahkan ke DPT baru. Sampai dapat form A itu tadi. Sampai dapat. Oke. Dan juga sampai terdaftar di DPT baru. Harus sampai terdaftar di DPT baru ya. Jadi, baik, terima kasih Mas Husain Al-Idrus. Kemudian kita langsung ke Pak Yusuf yang menjawab tentang ibu-ibu gosip. Ibu-ibu kalau jadi ibu-ibu ya kayaknya ibu paling banyak gosip malah bapak. Mari silakan Pak. Bapak dari gosip ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan iseng namanya ya. Kan bergosip itu kalau ditarik dari norma agama boleh-boleh aja, namanya juga gosip ya. Apalagi gosip tentang calon pemimpin. Gosip itu memang kesannya ya, kalau nggak digosok nasib ya. Kesannya negatif. Padahal mungkin kalau gosipnya ada argumen-argumen akal sehatnya, tentu itu sangat produktif. Bagaimana menyikapi pasangan calon 1, 2, dan 3 ini dengan cara ringan. Kan kalau diskusi rasanya
Waduh, luar biasa. Tapi dengan gosip, ngobrol santai, padahal itu bermakna positif. Saya kira gosip kan tidak dilarang menurut dengan positif, kecuali kita tarik ke norma agama. Di norma agama memang tidak dilarang kita bergosip, kan? Tetapi ini gosip politik boleh, ya kan? Asal tidak ada unsur yang tadi misalkan hoax, kemudian negatif atau campaign, memfitnah orang dan lain sebagainya. Kalau hanya sekedar membahas tentang pasangan 1, 2, dan 3 itu positif saja. Kalau menurut saya bahkan itu akan mencerdaskan karena dengan argumen-argumen yang ringan tentunya Kak, namanya juga kok tidak pakai berat asal ini ayat ini enggak gitu ya kan. Gosip hanya sekedar bagaimana ini mulai-mulainya ini dari penampilan kayaknya tidak didengar nih ya kan. Tapi kata yang satunya kita nggak boleh hanya melihat fisiknya, kita harus lihat dong pendidikannya. Nah, itu menurut itu bahkan ini nggak apa-apa pertanyaan iseng saya jawab boleh dengan agak serius. Kemudian tadi ada cara membedakan ya, cara membedakan apa tadi berita ya, berita yang pertama tentu kita periksa sumbernya itu. Kalau sumber-sumbernya dari media-media ternama, media-media yang mainstream, ya patut juga kita percaya. Tapi kalau media yang hanya sekedar online yang kayak jamur di musim hujan ya, kita harus kita periksa sumbernya. Kemudian dipublishnya itu kapan? Jangan-jangan di pemilu yang atau pilkada yang kemarin itu 2017 dipublish lagi. Nah itu berarti kan perlu diverifikasi lagi. Kemudian juga periksa faktanya. Kan pasti ada pembanding dong berita yang satu dengan berita yang lain. Cek faktanya. Kemudian juga apa ciri-ciri umum webnya. Ini apa nih web apa nih siluman atau apa nih gitu kan. Kemudian juga ya gunakan akal sehat, kan ada yang masuk akal ada yang enggak ini berita. Nah saya kira mudah-mudahan itulah boleh nanti yang tadi itu cara membedakan yang benar atau enggak berita ditarik oleh ibu-ibu menjadi gosip. Nggak apa-apa, karena bergosip tentang politik itu akan juga mencerdaskan. Kemudian juga tadi kalau salah bilangnya sih tadi udah jelas ya. Yang pertama tentu bahwa KTP dan kakak bisa atau akta. Kemudian dia datang, petugas akan mengecek dia terdaftar atau tidak, bawa fotokopi KTP atau kakak. Kemudian alasannya harus punya alasan. Orang pindah ngapain nanya kerja di sini? Mau kerjanya di sini tadi ngapain pindah gitu kan? Artinya itu menurut akal atau enggak itu alasannya ya. Kemudian nanti ada form yang namanya formulir ya, itu akan diberikan kalau itu layak alasannya. Atau orang karena dirawat, atau orang karena mohon maaf ya, kita stop di bagian pindah, misalkan telapak dan lain sebagainya. Itu ada alasan-alasan yang rasional dan dibenarkan menurut aturan. Jadi sekali lagi dari 3 pertanyaan itu boleh dibawa ke tempat gosip ya. Jadi mari kita bergosip. Dan syukur ya, maksudnya gosipnya itu membicarakan hal-hal yang positif dengan ringan dan edukatif. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada. Bisa mencairkan. Pak Yusuf sudah lewat. Boleh Masih ada satu hadiah lagi ya. Sambil tunggu Pak Kasuban. Kita sambil menunggu Pak Kasuban Lampau yang sedang menuju ke sini. Masih ada pertanyaan. Baik, mari kita silakan Mas duduk sini. Oh, mau foto. Oh ya, sekali. Sambil nunggu. Mari kita foto bersama sebelum pergi. Langsung aja. Yuk, sini ada. Belum sampai. Mari Pak.
yang ada ya. Benar aja itu aja. Nggak muat, udah. Nanti lagi. Masih banyak datang. Masih dua. Bentar lagi datang. Oke. Baik. Ya, terima kasih. Ya. 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 Oke. Ya, terima kasih. Baik, mari kita. Terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Silakan dari Anda dari SMK Negeri ya. Bagaimana sih yang namanya kita bahas Bawaslu dalam sensitivasi jumlah golput itu dari, tapi Bawaslu berarti Andi Maulana masih ada. Kemudian ada ini pertanyaan pertama, yang kedua dari Rajendra Prabagya itu dari SMA Negeri 26. Itu apakah besarnya potensi angka golput dalam Pilkada Jakarta 2024 mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan sistem politik yang ada saat ini, dan bagaimana peranan media mainstream dalam hal tersebut? Baik, ini sepertinya harus dijawab oleh Pak Andi Maulana. Pak, masih ada? Izin, Pak Andi Maulana. Halo? Ini juga sudah live. Anda bisa jawab nggak, Mas? Baik. Kalau nggak ada yang berwenang jawab, mungkin bapak-bapak punya pendapat. Ini bukan jawaban yang saklek ya adik-adik, tetapi mungkin bapak-bapak yang ada di sini punya pendapat. Nah, kami persilakan kalau ada yang mau. Apa sih pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apakah besarnya potensi angka golput dalam Pilkada Jakarta mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan sistem politik yang ada saat ini? Lalu bagaimana peranan media mainstream dalam hal tersebut? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Amanda, itu bagaimana upaya Bawaslu dalam mengurangi potensi proses jumlah golput. Untuk Amanda, mungkin kami nggak bisa jawab karena ini Bawaslu sudah tidak hadir. Kamu bisa? Ya. Oh, oke. Pertanyaan kedua itu bisa dijawab oleh Mas Hafid. Ya, silakan. Silakan. Saya ingin jawab pertanyaan kedua dari Amanda dari SMK 6 Jakarta ya. Bagaimana upaya Bawaslu dalam mengurangi potensi jumlah golput? Upaya Bawaslu kurang lebih sama juga dengan upaya KPU. Kita ini sama-sama mengadakan sosialisasi. Sosialisasi seperti apa? Sosialisasi untuk memberi informasi tentang Pilkada 2024 ini untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Seperti apa? Sosialisasi RW, sosialisasi pasar, kita juga membuat posko-posko di setiap kelurahan, dan juga ada sosialisasi di sekolah-sekolah mungkin ada beberapa di sekolah kalian yang ada didatengin ya. Kemarin itu ada sosialisasi pemilih pemula ya, untuk mengedukasi para pemilih pemula agar menentukan pilihannya sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia cari, apa yang dia punya, dan juga untuk menjadikan gubernur DKI Jakarta yang lebih baik. Lebih seperti itu. Boleh kalau saya nggak boleh jawab ya, tapi ini diskusi aja ya. Gini adik-adik, sebenarnya golput itu ada dua tipe. Yang golput murni memang pejuang-pejuang ideologis. Itu emang yang pejuang-pejuang demokrasi, kemudian orang-orang yang mempunyai harapan besar terhadap sistem politik. Itu mereka begitu kecewa dengan sistem politik dan demokrasi, mereka akan golput. Nah, itu namanya golput murni.
Artinya mereka benar-benar mengambil sikap politik golput itu sebagai sarana untuk menyuarakan suaranya, nilainya. Nah, adik-adik sudah ada yang jawab. Nah, ini ada Pak Kesbangko. Tapi diundur akhirnya saya nyampe kemarin. Tadi saya lagi rapat sama Pak Prabowo. Percaya. Oke, kami menyapa juga adik-adik ini dari SMK, SMA, ya dari Juru Pendidikan 1 dan 2. Terima kasih sudah bergabung. Oke, singkat cerita, tujuan dari kita kegiatan ini juga tadi mengomentari terkait dengan golput. Justru kita pengen jangan ada seperti itu. Dalam setiap kesempatan saya sampaikan di mana pun, ya. Kalau orang Jakarta itu paling enak banget nih. Paling enak banget. Modalnya cuma tinggal terus beli kopi kan cuma 8.000 ya kalau nggak salah ya. Kopi jago paling snacknya berapa duit. Terus kalau enteng jodoh